Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa akhirnya setelah minggu lalu libur, kini chapter 1114 akan segera rilis. Dan di sini Mimin sudah mendapatkan lebih banyak poin spoiler yang tentunya sangat menarik untuk kita bahas. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Sayap Ikarus. Oke, lanjut masuk ke cerita. Bagian awal chapter ini menunjukkan reaksi orang-orang di seluruh dunia yang terkejut dengan pernyataan Vegapunk mengenai dunia yang akan tenggelam. Tentu mereka tak mudah untuk mencerna informasi yang berat dan juga mendadak ini. Kemudian scene berpindah ke lokasi para prajurit angkatan laut. Di sini mereka juga tampak bingung dengan informasi dari Vegapunk. Sementara itu, Akainu yang muncul di chapter ini diperlihatkan sedang marah. Ya tentu ya, sebagai Fleet Admiral dia merasa dunia yang sudah kacau ini akan jadi tambah kacau dan bergejolak karena informasi dari Vegapunk itu. Oke, lanjut kita berpindah ke lokasi penjara Impel Down. Di sini sosok Doflamingo diperlihatkan. Dia juga sedang menyimak siaran Vegapunk. Dan ternyata selain Doflamingo, Magellan juga muncul di chapter ini. Ya, Doflamingo bicara dengan Magellan bahwa mereka harus mencari tempat yang lebih tinggi jika dunia benar-benar akan tenggelam. Oke, lanjut kita kembali pada siaran Vegapunk. Setelah memberitahukan kesimpulan bahwa dunia akan tenggelam, Vegapunk mulai menceritakan banyak hal lain. Reaksi orang-orang di seluruh dunia pun diperlihatkan lebih banyak dari sebelumnya. Ya, di sini Vegapunk mengatakan jika permukaan laut akan naik akibat gempa. Nah, peristiwa gempa yang mengakibatkan naiknya permukaan laut itu sudah bisa kita lihat pada chapter 1089 yang lalu. Pada chapter itu, gempa terbesar dalam sejarah bisa dirasakan di seluruh penjuru dunia. Namun anehnya pusat gempa tidak dapat ditemukan. Kemudian setelah gempa muncul tsunami di berbagai penjuru dunia. Bencana itu pun membuat garis pantai naik setinggi 1 meter. Lalu gempa besar itu terjadi 6 hari setelah insiden di kerajaan Lulusia, yang membuat wilayah kerajaan itu habis tak tersisa. Nah, di sini Vegapunk mengatakan jika gempa besar yang terjadi itu bukan disebabkan oleh bencana alam. Ya, sepertinya memang benar sih jika ada pihak-pihak yang berencana untuk menenggelamkan seluruh dunia. Dan tentu saja kemungkinan besar yang akan melakukan hal itu adalah pihak pemerintah dunia dalam sebuah operasi pembersihan besar-besaran. Oke, selanjutnya kita beralih ke lokasi Gorosei Saturn yang sedang mencari keberadaan Denden Mushi penyiaran Vegapunk. Nah, di sini terdengar cukup aneh ya. Di chapter lalu kan yang sedang mencari Denden Mushi penyiaran itu adalah Gorosei Mars. Namun di spoiler ini mengatakan jika Saturn yang sedang mencari Denden Mushi itu. Padahal di chapter lalu Saturn kan sedang menyerang kelompok Nami. Entahlah yang mana yang benar, kita tunggu saja chapternya rilis. Namun poin pentingnya di sini adalah Gorosei yang sedang mencari Denden Mushi penyiaran itu malah menemukan wujud dari Mother Flame. Ya, di sini Mother Flame digambarkan sebagai api yang tersimpan dalam tabung raksasa. Ya, kurang lebih mirip-mirip lah dengan kepala besarnya Dr. Vegapunk. Oke, lanjut lagi kita kembali pada Vegapunk. Di sini ilmuwan itu mulai bicara mengenai masa 900 tahun lalu. Ya, itu adalah sebuah masa yang tidak ditemukan bukti-bukti sejarah apapun tentangnya, sehingga orang-orang di seluruh dunia tidak bisa mengetahui kejadian-kejadian yang terjadi pada masa itu. Masa tanpa bukti sejarah itu disebut dengan abad kekosongan atau Void Century. Selanjutnya Vegapunk juga mengatakan jika dirinya sudah terlalu dekat dengan matahari. Ya, matahari di sini sepertinya bisa juga diartikan sebagai dewa matahari Nika, di mana Vegapunk sudah hampir menguak misteri tentangnya.
Kemudian saat Vegapunk mulai menyinggung mengenai abad kekosongan, sosok Im Sama diperlihatkan. Namun pucuk pimpinan pemerintah dunia itu belum menunjukkan reaksi apapun. Im Sama hanya diperlihatkan sedang berada di Mariejoa dalam keadaan membisu. Kemudian Vegapunk menyatakan jika salah satu dari dua dosa besar yang sudah dia lakukan adalah terus meneliti mengenai Poneglyph, dan hal itu membawanya pada fakta-fakta sejarah yang menguak tentang abad kekosongan. Ya, itu adalah suatu hal yang sangat tabu untuk dipelajari pada masa ini, karena pemerintah dunia yang saat ini berkuasa secara keras menentangnya. Nah, pada siaran kali ini Vegapunk berkata bahwa dia akan menceritakan seluruh hal yang dia ketahui mengenai abad kekosongan. Oke, lanjut lagi, kita sejenak beralih ke lokasi Luffy yang terlihat sudah kembali bisa menggunakan wujud Gear 5-nya. Di sini Kapten Topi Jerami itu melanjutkan pertarungannya melawan Gorosei Babi Walkuri. Luffy pun terlihat melakukan serangan. Nah, ketika Luffy menyerang Gorosei Walkuri, Vegapunk mulai bicara mengenai abad kekosongan. Pada masa 900 tahun lalu, ada sebuah kerajaan super besar yang memiliki peradaban sangat maju. Lalu pada masa itu lahirlah seorang pejuang. Dia memiliki tubuh yang dapat merenggang seperti dewa matahari Nika yang berasal dari Elbaf. Iya, di sini ada dua informasi penting nih mengenai sosok pejuang itu. Pertama, dia memiliki kekuatan Sangat Nika. Lalu yang kedua, Nika berasal dari Elbaf. Nah, pernyataan Vegapunk ini sepertinya sudah bisa menjawab tentang misteri keberadaan topi jerami besar yang ada di Mariejoa. Dan berarti topi jerami itu memang milik pengguna kekuatan Nika sebelum Luffy, yang juga merupakan ras raksasa. Sehingga topi jerami itu pun digambarkan dengan bentuk yang besar. Kemudian Vegapunk melanjutkan jika sosok pejuang yang berasal dari 900 tahun lalu itu bernama Joy Boy. Dan Joy Boy adalah orang yang berpetualang di lautan atau bajak laut pertama dalam sejarah. Wah, mantap sekali ya. Vegapunk benar-benar sudah menguak misteri besar yang selama ini masih tersembunyi. Dan rasanya setelah ini orang-orang di seluruh penjuru dunia akan mulai menyadari jika Luffy adalah penerus Joy Boy yang juga menggunakan kekuatan Nika. Oke, itu aja pembahasan untuk full spoiler chapter 1114 ini. Nantikan segmen full story dari Mimin ya saat chapternya sudah rilis. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atoa Hayato. Yo!